Oke, sembari menunggu, saya acak aja ya. I gede Ananta Wiguna. I gede Ananta Wiguna. Kelompok berapa itu I gede Ananta Wiguna? Hadir? I gede Ananta Wiguna apa hadir dalam acara perkuliahan hari ini? Yudi masih di sini? Oh, masih. Masih, Ibu. Ya, I gede Ananta Wiguna nggak hadir ya? Ini biar jadi catatan nih, Mas, untuk adik, untuk kakak asdosnya. I gede Ananta Wiguna atau siapa yang satu kelompok dengan I gede Ananta Wiguna? Permisi, Bu. Ya. I gede Ananta Wiguna ya lagi gangguan, Bu. Oke, kelompoknya siapa aja? Permisi, Bu. Kelompoknya saya kelompok D1 bersama Ananta. Kelompok D1 ya? Iya, Bu. Oke, saya persilakan. Ayo silakan disiapkan PPT-nya di share screen. Baik, mohon tunggu sebentar ya, Bu. Ya, oke. Ya, silakan yang mau mengganti device, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah deh, bisa di share, bisa di full screen? Oke, di full screen dulu. Habis itu silakan dipresentasikan dan kita siap mendengarkan. Lalu nanti akan saya ajak diskusi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok D1 akan mempresentasikan mengenai materi pemisahan dan identifikasi dari senyawa kurkumin dari rimpang kunyit. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Tribayu Prasatya Atnyana, NIM 78, I Gusti Ngurah Trisna Meyana Putra, NIM 79, I Gede Ananta Wiguna, NIM 80, I Nyoman Gargita Ananta Guna, NIM 81, dan saya Putu Bagus Kurnia Dinata, NIM 82. Adapun daftar isi dari materi kami ini yang pertama adalah berupa dasar teori, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga skema kerja, yang keempat adalah data hasil dari pengamatan, dan daftar pustaka.
Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip pada maserasi dan kolom kromatografi. Adapun yang pertama adalah dasar teori. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Yang pertama, kunyit. Kunyit adalah tanaman yang memiliki nama ilmiah Curcumae longa L atau Curcuma domestica, yang berasal dari famili Zingiberaceae. Kunyit merupakan tanaman tropis yang banyak terdapat di benua Asia yang secara ekstensif dipakai sebagai zat pewarna serta pengaruh makanan. Kunyit bisa dimanfaatkan sebagai bahan rempah yang memberikan warna kuning cerah. Kunyit juga digunakan sebagai bahan pewarna, obat-obatan, dan perasa sejak 600 sebelum Masehi. Kunyit dianggap sebagai salah satu herba yang sangat bernilai kepada manusia. Kunyit memiliki pemberian rasa agak pahit, agak pedas, dan lama-kelamaan menimbulkan rasa tebal di mulut. Kunyit memiliki warna kuning jingga kemerahan, hingga kuning jingga kecoklatan, dengan bekas patahan berwarna kuning jingga hingga coklat kemerahan. Tanaman kunyit mengandung zat aktif yang bernama kurkumin. Kandungan pada kunyit yang memberikan warna dan sifat fungsional adalah kurkuminoid atau kurkumin tadi merupakan salah satu jenis senyawa antioksidan dan berkhasiat antara lain sebagai hipokolesteromik, kolagogum, koleretik, bakteriostatik, spasmolitik, antihepatotoksik, dan antiinflamasi. Di mana kurkumin memberikan efek ke COX2 atau siklooksigenase 2, sintesa nitrat oksida, dan biomarker respon inflamasi yang meningkatkan produksi sel makrofag dari TNF-alpha. Simplisia dari tanaman kunyit dapat dilihat pada gambar 1. Next. Selanjutnya adalah teknik maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran partikel. Ekstraksi dengan metode maserasi memiliki kelebihan, yaitu terjaminnya zat aktif yang diekstrak tidak akan rusak. Keuntungan lain dari metode ini ialah peralatannya yang sederhana, sedangkan kerugiannya antara lain waktu yang diperlukan untuk mengekstrak sampel cukup lama. Cairan penyari yang digunakan lebih banyak tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks, dan lilin. Prinsip dari ekstraksi maserasi adalah penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk ke dalam cairan penyari yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindungi dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah, atau bisa disebut dengan proses difusi. Peristiwa tersebut berlangsung sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Next. Selanjutnya, ekstrak. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi, di mana seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi dengan pengurangan tekanan agar bahan utama obat sedikit mungkin terkena panas. Ekstraksi cair adalah sediaan cair simplisia yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Jika tidak dinyatakan lain, pada masing-masing monografi, tiap mililiter ekstrak mengandung bahan aktif dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat. Ekstrak cair yang cenderung membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring atau bagian yang bening dienap tuangkan. Beningan yang diperoleh memenuhi persyaratan farmakope. Next. Baik, untuk kromatografi kolom akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang keempat ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen dalam campuran.
Fase gerak dalam kromatografi kolom bertindak sebagai pembawa campuran. Komponen-komponen campuran akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda akibat hambatan dari fase diam sehingga terjadi pemisahan. Fase gerak dalam analisis kromatografi kolom dapat berupa pelarut tunggal atau campuran, beberapa pelarut komposisi tertentu. Pelarut dapat merupakan pelarut polar dan pelarut non-polar. Fase gerak atau eluen adalah campuran cairan murni. Sedangkan pada fase diam yang digunakan dalam kromatografi kolom adalah berupa absorben yang tidak boleh larut dalam fase gerak. Ukuran partikel fase diam harus seragam. Pada fase diam berbentuk serbuk mikroskopus untuk meningkatkan luas permukaan. Sehingga fase diam silika dapat berupa silika gel tanpa pengikat atau silika gel H dan N, silika gel dengan pengikat atau silika gel G, silika gel dengan pengikat dan zat berfluoresensi, silika gel untuk kolom kromatografi. Next. Prinsip dasar kromatografi. Prinsip dasar kromatografi kolom adalah suatu pemisahan yang didasarkan pada prinsip absorpsi. Pemisahan dapat dilakukan dengan meletakkan sampel pada ujung atas kolom dan pelarut yang digunakan dialirkan secara terus-menerus. Eluen atau pelarut akan melewati kolom dengan adanya gravitasi bumi atau karena bantuan tekanan. Next. Selanjutnya ada kromatografi tipis lapis atau KLT. Kromatografi tipis lapis atau KLT adalah tipe kromatografi cair yang fase diamnya berupa lapisan tipis absorben partikel yang seragam dalam bentuk plat gelas, aluminium foil, ataupun plastik. Dalam prosedur dasar KLT, larutan sampel diaplikasikan ke dalam plat dan plat dikembangkan dengan memasukkan ke dalam bejana tertutup dan bagian dasar dari bejana diisi dengan fase geraknya atau eluen yang biasanya terdiri dari campuran dari beberapa pelarut. Setelah pengembangan, plat diangkat dari bejana dan ditandai untuk menghitung nilai RF-nya. Antara jarak kita yang terpisah dan jarak eluen-nya. Pemilihan eluen merupakan faktor yang paling penting dan besar pengaruhnya pada sistem KLT. Eluen dapat terdiri dari suatu pelarut atau campuran 2 sampai 6 pelarut. Campuran pelarut harus saling campur dan tidak ada tanda-tanda kekeruhan. Fungsi eluen dalam KLT, 1. Untuk melarutkan campuran zat, yang kedua untuk mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati sorben fase diam sehingga noda memiliki RF dan dalam rentang yang dipersyaratkan. Yang ketiga, untuk memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa yang akan dipisahkan. Eluen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemurnian yang cukup. Yang kedua, stabil. Yang ketiga, memiliki viskositas rendah. Yang keempat, memiliki partisi isotermal yang linear. Yang kelima, tekanan uap yang tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Dan yang keenam, toksisitas serendah mungkin. Next. Identifikasi dari senyawa hasil pemisahan KLT dapat dilakukan dengan penambahan reaksi kimia dan reaksi-reaksi warna. Tetapi lazimnya untuk identifikasi digunakan RF. Harga RF dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh zat yang diteliti per jarak yang ditempuh. Perkiraan identifikasi diperoleh dengan pengamatan dua bercak noda yang tampak dengan pengamatan harga RF dan ukuran yang kurang lebih sama. Noda kromatogram, tiap-tiap komponen yang terpisah dengan baik akan tampak sebagai noda yang bulat. Suatu zat yang memberi warna noda dan harga RF yang sama pada KLT yang sama kemungkinan merupakan zat yang sama. RF pembanding kurkumin pada kunyit adalah 0,62. Next. Baik, selanjutnya ada identifikasi kurkumin pada kunyit.
Lakukan kromatografi tipis lapis dengan parameter sebagai berikut. Fase gerak dengan kloroform P, etanol P. Fase diam, silika gel 60 F, larutan uji 5% dalam etanol P. Gunakan larutan uji KLT seperti tertera pada kromatografi. Larutan pembanding, kurkumin 0,1 dalam etanol P. Volume penotolan, masing-masing 2 mikroliter larutan uji dan larutan pembanding. Deteksi menggunakan UV 366. RF pembanding kurkumin pada kunyit adalah 0,62. Hasil KLT kurkumin dapat dilihat pada gambar 2 berikut. Next. Baik, untuk prosedur kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu alat-alat gelas, tasaring, batang pengaduk, kolom kromatografi, chamber, top test, awan porselin, spektrofotometri UV, batang bambu, set alat shock flash, sarung tangan, kertas saring, masker, waterbath, botol vial yang sudah dikalibrasi dengan volume 5 mili. Lalu ada bahan, yaitu serbuk kunyit, lalu N-hexana, hexanol 96%, kloroform, silika gel, dan plat KLT. Berikutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan ekstrak kunyit. Ditimbang 10 gram serbuk kering Curcuma domestica rhizoma. Setelah itu diekstraksi sesuai dengan pembuatan ekstrak menurut FHI. Ekstrak yang diperoleh diuapkan di atas waterbath menggunakan cawan porselin yang sudah ditimbang sebelum digunakan sampai didapat ekstrak kental. Selanjutnya ditimbang cawan porselin yang berisi ekstrak kental. Itu ekstrak kental yang diperoleh. Yang kedua ada pemisahan dengan kolom kromatografi. Yang pertama, pembuatan kolom kromatografi. Siapkan eluen, lalu tuangkan silika gel ke dalam beker gelas yang sebelumnya telah ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya ditimbang untuk mengetahui bobot silika gel yang digunakan. Setelah itu, tambahkan eluen sambil diaduk sampai terbentuk campuran seperti bubur. Bubur silika dimasukkan sedikit demi sedikit dengan pipet ke dalam kolom tinggi 15 cm dengan diameter 1 cm yang telah dialasi dengan gelas wool. Hati-hati jangan sampai terbentuk gelombang atau rongga. Setelah itu diamkan kolom sampai kolom rapat dan siap digunakan. Yang kedua ada pengisian cuplikan atau sampel ke dalam kolom. Ekstrak kental yang diperoleh ditambah 10 ml etanol 96%, masukkan ke dalam kolom kromatografi sedikit demi sedikit melalui dinding. Wadah ekstrak dibilas dengan sedikit eluen, lalu dituangkan kembali ke kolom. Setelah itu, biarkan cairan mengalir ke bawah sampai terserap semua. Yang ketiga ada pemisahan. Kolom dielusi dengan eluen sampai keluar eluetnya. Atur kecepatan elusi kurang lebih 1 ml per 5 menit. Eluet ditampung dalam 5 vial sampai tanda batas sebanyak 5 ml. Pekatkan eluet sampai setengah volume. Berikutnya yang ketiga ada identifikasi kurkumin dengan KLT. Semua fraksi yang telah dipekatkan ditotolkan sebanyak 2 mikroliter pada KLT silika gel 60 GF 254 yang telah dicuci dengan metanol dan diaktifasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Masukkan plat KLT ke dalam chamber elusi sampai jarak pengembangan 1 cm dari tepi atas.
Angin-anginkan selama 10 menit, amati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Tandai spot atau noda dan hitung RF masing-masing spot serta tentukan spot yang diduga kurkumin. Berikutnya. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya ada skema kerja. Yang pertama ada pembuatan ekstrak Curcumae domestica rhizoma. Ditimbang 10 gram serbuk kering Curcuma domestica rhizoma, kemudian diekstrak sesuai dengan pembuatan ekstrak menurut Farmakope Herbal Indonesia. Ekstrak yang diperoleh diuapkan di atas water bed menggunakan cawan porselin yang sudah ditimbang sebelum digunakan sampai didapat ekstrak kental. Kemudian timbang cawan porselin yang berisi ekstrak kental, hitung ekstrak kental yang diperoleh. Selanjutnya diatur suhu destilat sehingga 78 derajat Celcius, itu suhu pemipetan. Tambahkan air secukupnya hingga dicapai volume 25 ml dengan suhu 78 derajat Celcius. Destilat harus jernih, kocok hingga homogen. Selanjutnya ada pemisahan dengan kolom kromatografi. Yang pertama ada pembuatan kolom kromatografi. Disiapkan eluen N-heksana kloroform etanol 96% dan perbandingan 45 banding 45 banding 10. Kemudian dituangkan silika gel ke dalam beker gelas yang sebelumnya telah ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya ditimbang untuk mengetahui bobot silika gel yang digunakan. Ditambahkan eluen sambil diaduk sampai terbentuk campuran seperti bubur. Bubur silika dimasukkan sedikit demi sedikit dengan pipet ke dalam kolom setinggi 15 cm dengan diameter 1 cm yang telah dialasi dengan gelas wool. Hati-hati jangan sampai terbentuk gelembung atau rongga. Selanjutnya diamkan kolom sampai kolom yang rapat dan siap digunakan. Next. Yang dua ada pengisian sampel ke dalam kolom. Ekstrak kental yang diperoleh ditambahkan 10 ml etanol 96%. Kemudian dimasukkan ke dalam kromatografi sedikit demi sedikit melalui dinding. Selanjutnya ditambahkan eluen sambil diaduk sampai terbentuk campuran seperti bubur. Bubur silika dimasukkan sedikit demi sedikit dengan pipet ke dalam kolom setinggi 15 cm dengan diameter 1 cm yang telah dialasi dengan glue wool. Hati-hati jangan sampai terbentuk gelembung atau rongga. Selanjutnya ada pemisahan, yaitu kolom dielusi dengan eluen sampai keluar eluetnya atau kecepatan elusi kurang lebih 1 ml per 5 menit. Elua ditampung dalam 5 vial sampai tanda batas sebanyak 5 ml. Dipekatkan eluet sampai setengah volume. Terakhir ada identifikasi kurkumin dengan KLT. Semua fraksi yang telah dipekatkan ditotolkan sebanyak 2 mikroliter larutan pembanding kurkumin 0,1% dalam etanol P pada plat KLT silika gel 60 GF 254 yang telah dicuci dengan metanol dan diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Dimasukkan plat KLT ke dalam chamber, fase gerak kloroform P, metanol P dengan berwarna 95 banding 5, RF kurkumin 0,62, lalu dibiarkan elusi sampai jarak pengembangan 1 cm dari tepi atas. Kemudian diangin-anginkan plat selama 10 menit, kemudian diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Ditandakan spot atau noda dan hitung RF masing-masing spot, serta tentukan spot yang diduga kurkumin. Next. Berikut merupakan data hasil pengamatan, karena data belum diberikan, jadi tabel pengamatan masih kosong. Next. Daftar pustaka dari kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Oke deh, terima kasih. Bentar, saya satu lagi live meeting dulu. Kedengeran suara saya ya? Terdengar Ibu. Oke, Dengar, baik. Ibu. Kalian ada searching nggak untuk ekstraksi itu seperti apa? Tapi ntar di OASA akan saya download uploadkan ya. Jadi intinya kita kan melakukan yang namanya identifikasi. Identifikasi senyawa aktif yang ada pada kunyit kan begitu ya. Mohon maaf ya saya di jalan ini jadi mungkin kedengaran suara bising. Tunggu saya jadi karena situasi yang tidak memungkinkan sekali, mohon maaf sekali. Sehabis saya acara ngentek linggi di Merajan, ibu mertua saya sakit begitu. Jadi dan sekarang lagi di rumah sakit. Jadi saya mau nyari posisi yang baik ya. Oke, mohon maaf sekali. Jadi sering saya ganti-ganti jadwal gitu ya, mohon permaklumannya terlebih dahulu. Nanti akan saya lengkapi di OASE terkait dengan video. Nah, kembali lagi tadi bahwa hari ini kan kita melakukan yang namanya identifikasi untuk senyawa aktif yang ada pada kunyit, kan begitu ya? Jadi kalian diberitahukan agar kalian mengenal bagaimana cara kita melakukan yang namanya identifikasi. Jadi melakukan ekstraksi, setelah diekstraksi nanti kita dapat ekstrak kental, lalu kita identifikasi di kunyit itu. Ya, jadi identifikasi ini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk meyakinkan, pertama untuk meyakinkan bahwa memang betul ini adalah kunyit gitu. Karena di kunyit itu ada senyawa aktif, ada kurkumin, ada bis-desmetoksi dan ada desmetoksikurkumin. Jadi itu merupakan 3 senyawa aktif itu ada pada kunyit. Ya, itu merupakan biomarker namanya. Jadi senyawa aktif sebagai penanda khas dari kunyit gitu. Kalau nanti sambiloto, biomarkernya adalah andrografolit. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim misalkan, oh ini sambiloto, oh ini kunyit, tapi ternyata tidak ada biomarkernya, tidak ada kurkuminnya, nggak ada bis-desmetoksinya, tidak ada desmetoksinya, berarti itu dipertanyakan benar nggak itu kunyit, betul tidak itu sambiloto karena tidak ada andrografolitnya gitu. Ya, kembali lagi tadi di awal bahwa kunyit gitu kan ya, udah tahu semua ya kunyit itu kan bumbu masak. Nah, ternyata kunyit ini banyak mengandung artinya banyak memiliki manfaat, banyak memiliki aktivitas farmakologi. Bisa sebagai antioksidan, bisa sebagai antiinflamasi, bahkan bisa digunakan sebagai anti kanker. Dan kebetulan anak bimbing saya gitu ya ingin meneliti bagaimana kemampuan kunyit sebagai anti aging, jadi untuk menghambat penuaan. Nah, karena dia banyak mengandung antioksidan tadi ya, dan dia mampu menangkal radikal bebas. Nah, untuk bisa mengambil, apakah langsung kita mengambil kunyitnya langsung kita manfaatkan langsung kunyit itu yang merupakan bumbu? Tidak gitu. Kita harus mengolahnya, mengambil senyawa aktifnya harapannya. Sedangkan senyawa-senyawa yang lain yang tidak bermanfaat itu bisa kita tinggalkan. Nah, begitu. Nah, untuk kita melakukan identifikasi, kita tidak bisa langsung kunyitnya itu langsung kita ambil, langsung kita identifikasi, tidak. Kita apakan dulu dia? Kita olah. Kita ekstrak dia untuk mengambil senyawa-senyawa yang ada pada kunyit begitu. Nah, ekstraksinya itu tadi menggunakan maserasi, kan begitu ya? Pertanyaan saya kepada semuanya nih, yang tugasnya mungkin tadi adalah untuk identifikasi kurkumin pada kunyit nih. Kapan kita menggunakan maserasi? Kapan kita menggunakan sokletasi? Kebetulan tadi nanti sambiloto itu kan menggunakan sokletasi ya. Nah, kalau saya tanya nih sekarang, kapan kita menggunakan maserasi? Di mana tadi kelompok D1 mengatakan bahwa maserasi itu merupakan, tunggu sebentar, ini ada mobil mau lewat. Maaf ini ya. Dah. Saya lagi di dalam mobil. Oke. Kapan kita melakukan yang namanya maserasi? Tadi kan dibilang maserasi itu merupakan suatu teknik ekstraksi yang paling sederhana, tapi dia membutuhkan waktu yang lumayan gitu ya untuk melakukan maserasi dibandingkan dengan melakukan sokletasi. Ada yang bisa menjawab mungkin? Nanti mungkin Kakak Astos bisa melihat keaktifan dari adik-adiknya.
Siapa yang bisa menjawab? Pendapat Ibu. NIM 11 izin menjawab, Bu. 3 izin berpendapat, Bu. NIM Oh, itu 11, banyak Bu. banget. Satu-satu ya. Ntar, ada 01, ada 03, ada satu lagi tadi 011. Betul ya? Coba dari 01 dulu. Silakan 01, 2001 Dewi Purwani, Cahaya. Oke, silakan, Dek. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya metode macerasi itu digunakan ketika kita ingin mengambil suatu senyawa yang memang tidak tahan terhadap panas dulu begitu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa metode macerasi itu juga dilakukan di tempat yang tertutup dan terhindar dari sinar matahari atau panas. Tujuannya agar nantinya senyawa yang akan diekstrak itu tidak mengalami kerusakan atau degradasi akibat panas. Sedangkan metode sokletasi itu biasanya digunakan untuk jika kita ingin mengambil suatu senyawa yang ingin mengekstrak suatu senyawa yang memang tahan terhadap panas begitu. Begitu setahu saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dewi Purwani. Silakan 03 Yunia. Saya berikan kesempatan pada Yunia. Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi jawaban Dewi tadi yaitu yang pertama, mengapa saat kapan kita memilih sokletasi dan maserasi sama seperti tadi, apabila maserasi itu digunakan untuk untuk memisahkan ekstrak yang untuk memisahkan senyawa yang tidak tahan panas, sedangkan sokletasi dapat kita gunakan untuk memisahkan senyawa yang tahan panas karena di sana ada proses pemanasan. Selain itu, sokletasi juga bisa kita gunakan apabila kita ingin menghemat daripada pelarut tersebut karena kita ketahui apabila pemisahan secara sokletasi maka kita membutuhkan pelarut yang minim. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Yunia. Sudah ditambahkan ya oleh Yunia tadi bahwa di samping kita melihat adalah karakteristik ya senyawa aktifnya, apakah dia tahan panas atau tidak tahan panas gitu ya. Kita juga ingin kalau misalkan sokletasi lebih hemat terhadap apa namanya pelarutnya karena akan digunakan berulang-ulang ya. Nanti itu aja yang digunakan berulang-ulang. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Gusti Agung Istri NIM 11. Ya Bu, sebenarnya sama Dewi tadi dan Yunia tadi, karena kan kalau maserasi itu dia mudah terdekomposisi jika terkena cahaya ataupun terkena panas, dia akan mudah terkomposisi menjadi produk-produk degradasinya begitu. Makanya lebih baik digunakan maserasi ketimbang sokletasi karena sokletasi itu menggunakan pemanasan. Nah, selain yang dikatakan oleh Dewi dan Yunia tadi, jika dilihat dari segi operasional juga lebih murah Bu jika menggunakan maserasi. Kalau sokletasi itu alat-alatnya lebih banyak, sedangkan maserasi itu kita hanya memerlukan toples dan beberapa pelarut begitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah disempurnakan. Jadi betul ya, sebenarnya semua itu ada kelemahan dan keuntungannya gitu ya. Tergantung sekarang kita tergantung dari si penelitinya nih gitu. Tergantung dari si peneliti dan tergantung dari betul tadi kata Dewi ataupun Yunia ataupun Gung Is ya bahwa eh, kita lihat dulu nih karakteristik dari senyawa aktif yang ada pada kunyit begitu. Nah, sekarang mungkin nanti yang lain coba dicek apakah kurkumin, bisdesmetoksi ataupun desmetoksi dia mudah terdegradasi nggak dia dengan adanya panas ya. Selain itu juga diperhatikan juga bahwa kalau sokletasi kan membutuhkan alat soklet dia membutuhkan. Ada sokletnya, terus ada selongsong ya. Ada apa namanya? Ada kompor listriknya jadi pemanasnya. Aduh, your battery is running low katanya. Oke. Berapa persen ini ya? Oke, saya lanjut ke HP nanti. Jadi tergantung dari alat yang digunakan seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan alatnya kita punya alat sokletasi dan dia memang tahan panas ya kita bisa menggunakan sokletasi gitu. Nah, kebetulan di sini menggunakan maserasi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa maserasi itu adalah teknik merendam saja gitu ya. Merendam tujuannya apa? Agar nanti dinding-dinding sel pada simplesianya ini kan dikeringkan dulu nih. Ya. Jadi
maserasi itu apakah harus dari Simplesia kering, Bu? Tidak, bisa aja masih dalam segar misalnya, karena kemungkinan yang kering itu mungkin banyak ada zat aktifnya yang terdegradasi oleh pengeringan, bisa aja sehingga dia digunakan yang segar. Tapi kelemahan yang segar adalah ditakutkan ada kandungan air di situ, di mana air itu menjadi sumber dari pertumbuhan mikroba, itu yang ditakutkan. Sehingga biasanya dicuci dulu bersih, dikeringkan menjadi Simplesia, baru terus dikecilkan tujuannya apa? Untuk memperluas permukaan dari Simplesia tadi gitu. Sehingga nanti banyak yang kontak dengan pelarutnya gitu ya. Aduh, ini baterai saya udah mau habis. Saya nggak ada colokan, gimana deh? Oke, saya pindah ke ini dulu, ke HP ya. Nanti akan saya tunjukkan videonya, mungkin bisa nanti, mohon maaf sekali. Oke, ini juga ada nih Pramana Maha, jadi di chat sudah ada juga, nanti silakan Kakak Asdos. Tunggu saya ini kan dulu, kembali lagi ke ini, kemana ke HP. Nanti akan saya tunjuk, ada videonya, tadi saya sempat ada video gitu ya. Tapi saya mungkin nanti akan share ya di Oasa aja, silakan nanti apa namanya, ditonton. Dan akan saya berikan forum gitu ya. Saya akan ada pertanyaan, silakan kalian jawab nanti di sana ya. Untuk sementara diskusinya dimaklumi dulu hanya dengan via diskusi seperti ini aja, tanya jawab. Dan untuk virtual artinya videonya itu nanti akan saya share di Oasa. Silakan kalian sendiri di rumah nanti menontonnya gitu ya, biar singkat kita perkuliahan hari ini. Saya izin ke HP dulu. Oke, saya buka dulu HP, ini laptop saya mau habis karena saya kuliahnya di mobil gitu ya. Jadi mohon maaf sekali kondisi tidak memungkinkan. Jadi saya ada di parkiran. Oke, tunggu. Dengar suara saya? Jadi mohon maaf sekali. Situasinya memang ribet gitu ya. Oke. Jadi saya ulang lagi bahwa Simplesia tadi, kunyit tadi itu artinya kunyit itu misalkan dari untuk dijadikan sebagai bumbu masak itu kita cuci dulu. Mohon maaf. Lalu kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, nanti kita potong lagi kecil-kecil gitu ya, potong-potong lagi kecil-kecil, tujuannya adalah untuk memperluas permukaan. Tapi kalau misalkan nanti dibuat serbuk, bisa nggak, Bu? Boleh dibuat serbuk, tapi kadang-kadang kalau terlalu dibuat serbuk, nanti malah, coba nanti ya, nanti kalian bisa open diskusi gitu ya. Nanti mungkin akan saya buka di forum. Kenapa kita memperkecil lagi permukaan itu kan untuk memperluas permukaan. Mana yang lebih efektif? Apakah dibuat serbuk atau diperkecil aja tapi nggak sampai serbuk gitu. Nah, ada yang buat sampai serbuk, ada juga cuma dirajang aja, artinya dipotong kecil-kecil gitu. Jadi intinya lah agar memperkecil ukuran sehingga memperluas luas permukaannya, sehingga dia banyak kontak dengan pelarutnya. Sehingga tadi sudah dijelaskan oleh kelompok D1 akan terjadi proses difusi di situ. Artinya mudah-mudahan kan ada bayangan ya. Jadi mohon maaf saya tidak memberikan video, tapi nanti akan saya share di Oase. Jadi senyawa-senyawa aktif yang tadi ada di kunyit tadi, ada kurkumin, ada desmetoksi tadi ya, yang ada di kunyit tadi, itu akan keluar dari dinding selnya itu menuju ke mana? Menuju ke pelarutnya, lari dia ke pelarutnya. Karena tadi kan pelarutnya tidak ada sama sekali zat aktif. Ya, jadi bayangannya misalnya ada ruangan nih, ruangan ini adalah kunyitnya gitu ya. Di ruangan itu ada kalian sebanyak 104 orang. Nah, sekarang di luar ruangan itu adalah pelarutnya, di situ nih ada pelarut. Nah, sekarang ada proses yang namanya adalah maserasi, direndam. Jadi semakin banyak kontak dengan pelarutnya, maka nanti orang-orang yang di dalam itu atau zat aktif yang ada dalam kelas tadi yang di dalam kunyit itu akan keluar gitu. Jadi akan keluar, akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, mengalami difusi dia menuju ke pelarutnya. Ya, nah itu namanya perendaman.
Nah, perendaman ini ada waktu jenuhnya, jadi ada keadaan jenuhnya gitu loh. Jadi jangan berpikir kalian semakin lama saya rendam akan semakin banyak yang terekstraksi gitu ya. Betul, tapi ada suatu ketika dia akan mengalami keadaan jenuh. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Sehingga apa yang perlu dilakukan? Jadi artinya maserasi itu antara yang direndam 1 hari dengan direndam 3 hari pasti yang lebih banyak 3 hari, Bu, karena kan dia lama kontaknya. Jadi zat aktifnya itu kan lebih banyak lagi menuju ke pelarutnya. Nah, kira-kira apakah betul seperti itu? Bila misalkan betul, kenapa alasannya? Bila tidak, lalu bagaimana pengatasannya? Kenapa bisa dikatakan, misalkan kalau tidak, kenapa kok bisa dia dikatakan tidak? Ada yang mau menjawab? Saya izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Ari, mahasiswa berprestasi MIPA ya. Bukan. Iya, terima kasih. Selamat ya, Ari. Silakan, Terima kasih banyak, Bu. Baik, saya izin menjawab. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Kusuma dan 13. Baik. Jadi menurut saya proses maserasi yang baik itu dilakukan dengan cara mengganti pelarutnya setiap 1 kali 24 jam. Jika suatu analit yang ingin kita ambil memerlukan waktu proses maserasi katakanlah 3 kali 24 jam, setiap 24 jam pelarut harus diganti. Dikarenakan setiap harinya atau setiap kurun waktu tersebut akan masuk analit-analit tersebut. Dan jika didiamkan, jika dibandingkan dengan pelarut yang didiamkan langsung selama 3 kali 24 jam, itu jumlah analit yang masuk pada pelarut itu tidak akan maksimal. Begitu mungkin jika salah mau dikoreksi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada mungkin yang mau berpendapat lain? Izin berpendapat. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Mungkin untuk jawaban Ari tadi, saya juga setuju seperti itu Ibu, sama seperti literatur yang sudah saya baca. Akan tetapi mungkin untuk pertanyaan Ibu yang pertama tadi, apakah semakin lama itu kita melakukan maserasi itu semakin baik? Kalau menurut saya itu masalah waktu, semakin lama waktu kita melakukan maserasi, semakin lama jadinya kontak antara pelarut dengan bahan yang akan dengan bahan yang mana itu akan memperbanyak jumlah sel yang pecah dan bahan aktif yang terlarut seperti itu Ibu. Nah, kemudian berarti tidak berarti bahwa semakin lama kita melakukan maserasi dengan monoton seperti itu akan semakin baik hasilnya. Nah, kembali jawabannya seperti yang Ari tadi Ibu, dengan mengganti pelarut. Oke, baik. Ya, betul ya. Jadi artinya betul bahwa waktu itu mempengaruhi banyaknya zat yang terlarut gitu ya. Namun belum berarti bahwa semakin lama akan semakin banyak. Artinya ada waktunya begitu ya. Ada titik jenuhnya gitu ya. Ada titik jenuhnya. Titik jenuh itu artinya di mana titik jenuh itu adalah suatu kondisi di mana konsentrasi antara di dalam kunyit dengan yang ada pada pelarutnya itu sama gitu, sehingga nggak ada difusi lagi, tidak ada transfer zat aktif lagi, paham ya? Artinya bahwa di ruang kelas itu ada 5 orang, terus yang di luar juga ada 5 orang, ya berarti nggak ada pentransferan lagi karena sama begitu. Akan ada situasi seperti itu, sehingga perlu dilakukan penggantian pelarut. Ya, jadi disaring dia pelarutnya tadi itu artinya ampas-ampasnya tadi diganti dengan pelarut yang segar. Yang pelarut yang segar tadi nggak ada zat aktifnya karena segar dia, karena sebenarnya remaserasi tadi kan dimaserasi ulang. Maka itu namanya remaserasi. Dimaserasi ulang sehingga harapan nanti bisa lagi dia menarik begitu. Yang 5 tadi di dalam kunyit itu atau di dalam ruangan tadi gitu kira-kira. Paham ya? Jadi ada yang namanya situasi perlu melakukan yang namanya proses remaserasi gitu ya. Kalau tidak ada remaserasi tidak akan bisa gitu untuk menarik lebih banyak zat aktifnya, artinya supaya maksimal efektif dia maserasi ya. Saya kira itu dari saya, dan ingat yang perlu diperhatikan juga adalah pelarut yang digunakan. Nah,
faktor yang digunakan, apakah kita bebas, Bu, menggunakan pelarut? Apakah boleh metanol, apakah boleh etanol, apa boleh heksan? Nah, itu tergantung dari apa kira-kira? Tergantung dari zat aktif yang ingin diambil. Kalau misalkan ternyata, oh aktivitas farmakologi dari kunyit ini adalah mungkin sifatnya dia non-polar ini zat aktifnya. Maka kita penting sekali mengetahui sifat kepolaran dari zat aktif. Oh dia sifatnya non-polar ini zat aktifnya. Oh berarti saya rendam dia dengan pelarut non-polar. Itu ya. Nah nanti setelah kita melakukan ekstraksi, kita apakan? Kita pekatkan, yaitu ada proses evaporasi namanya. Evaporasi arti pemekatan, sehingga kita nanti mendapatkan ekstrak kental. Jadi terkonsentrasi dia kandungannya gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang kepada andrografolit. Mungkin bisa Ibu mau masuk ya? Mobilnya mau masuk ya? Oh, ngesuk semua. Ya. Ada mungkin kelompok yang lain yang ingin yang bertanya mungkin silakan ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Bila ada yang bertanya. Terima kasih tadi Yayan ya sudah menambahkan juga. Ada Ari tadi mungkin Kakak Astos bisa mencatat keaktifan dari mahasiswa yang sudah menjawab, dan juga mungkin saya akan berikan ini juga ke kelompoknya tadi ya, walaupun memang karena dipanggil bukan karena ingin dari pengajuan kalian sendiri, tapi saya panggil, tapi paling tidak kan kalian sudah bisa mempresentasikan. Jadi mungkin nanti Kakak Astos bisa memberikan nilai. Ada lagi mungkin pertanyaan dari kalian? Ibu mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait maserasi, mungkin sudah jelas sekali dijelaskan oleh Ibu dan teman-teman. Tapi tadi pada saat presentasi juga ada mengenai kromatografi itu, Bu. Oh, ya betul. Ada yang ingin tanyakan silakan. Mungkin bisa jawab. Adik bertanya silakan dijawab oleh teman yang lain dulu ya. Iya, baik Bu. Ya. Jadi saya ingin bertanya, pada saat kromatografi kolom itu kan hasilnya itu ditampung pada 5 vial sebanyak 5 mili. Saya ingin bertanya, kenapa itu ditampung pada botol yang berbeda? Kenapa tidak dijadikan satu saja seperti itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Mungkin boleh kelompok yang lain tapi yang memiliki ini yang sama. Artinya topik yang sama, saya persilakan. Kelompok D1, karena idenya kan dari kalian tuh, di mana kalian menampung hasil kromatografi. Saya nih, kenapa harus 5 botol? Berapa mili yang kalian tampung? Kenapa panduannya acuannya 5 botol? Berapa mili yang kalian tampung? Boleh nggak saya menampungnya dalam 10 botol? Ayo D1, silakan dijawab. Oh, kelompok tadi siapa tuh? Siapa tadi ya? 8. Kelompok tadi adalah Anantawiguna, kelompok Anantawiguna. Silakan dijawab. Mungkin nanti Kakak Asos juga bisa ya. Ini ada di kolom chat juga ada yang menjawab. Dewa Yuliu Angga Purnama. Nanti bisa diberikan nilai keaktifan ya. Lalu ada Novira, ada Dwi Angga Dwi Saputra juga sempat tadi menchat. Mungkin karena mungkin karena speakernya. Izin menjawab Ibu, apakah boleh? Saya boleh, satu kelompok boleh. Yunita. Boleh. Kelompok berapa nih? Ibu. Kelompok A6 Ibu. Satu kelompok dengan Yunita. Iya. Yunita, ya, silakan. Enggak apa-apa.
Mohon maaf jika sebelumnya salah, Bung. Jadi, Apa-apa, menurut kita berdiskusi. hasil belajar saya kemarin, kenapa dia nanti dikumpulkan dalam 5 vial? Jadi, ketika kita melakukan kromatografi kolom itu, kan analit yang kita totalkan, ekstrak yang kita totalkan itu nanti akan dielusi, sehingga akan terpisah untuk senyawa-senyawa, misalkan dari monodesmetoksikurkumin, ada nanti kurkuminnya, begitu akan terpisah-pisah, sehingga yang terpisah-pisah ini akan kita wadahi sesuai dengan di mana dia terkumpul. Jadi misalkan yang paling bawah itu kita pakai vial 1 untuk mengumpulkannya. Untuk misalkan senyawa yang di atasnya lagi, itu kita turunkan lagi dan kita wadahi dengan botol vial yang kedua. Dan sampai seterusnya, Ibu. Mungkin seperti itu, Bu, pemahaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Purnama. Ya, betul ya, tadi ada lagi yang mau menambahkan mungkin, saya lupa tadi, mohon maaf sekali, tadi Mas Rasi sudah ya, sudah ada bayangan. Nah sekarang, ada mungkin yang menambahkan? Bila ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Jadi sebelum saya menunggu yang ada yang menambahkan, silakan ya, pada saat saya ngomong, silakan diinterupsi boleh. Jadi kan ceritanya sudah ya, kita menghayal nih, kita melakukan ekstraksi tadi dengan menggunakan maserasi ya. Artinya kita berhasil nih menarik nih zat aktifnya. Lalu kita 1 hari 1 kali 24 jam kita saring. Nah, ampasnya kita remaserasi lagi karena kemungkinan di ampasnya itu pun juga masih ada zat aktif kan, masih ada kurkumin, ada bisdesmetoksi sama desmetoksi, sehingga kita lakukan remaserasi, kita rendam lagi nih. Mudah-mudahan kalian bisa ada bayangan ya. Nah, terus di remaserasi nih misalkan 3 kali. Bu, sebenarnya sampai berapa kali sih remaserasi itu? Kalau bisa ya berkali-kali sampai dia tadi warnanya apa? Misalkan warnanya kuning atau coklat. Sampai dia nanti berwarna jernih ini. Artinya bahwa tidak sampai zat aktif itu tidak ada lagi yang terdifusi ke pelarutnya. Itu yang sebenarnya bagus ya. Cuman ya biasanya karena terlalu sedikit juga, ya biasanya 3 kali saja cukup. Nah, setelah itu kita akan tampung itu semua yang yang hasil kita lakukan maserasi tadi. Setelah kita tampung, kita apakan? Kita pekatkan untuk mendapatkan zat aktif dengan kadar yang lebih besar. Karena kan tadi encer banget nih. Nah, sekarang kita pekatkan. Cara memekatkan gimana? Kita uapkan dia pelarutnya ya. Kita uapkan pelarutnya sehingga didapatkanlah harapannya berupa ekstrak kental gitu ya. Nanti terus kalian hitung nih rendemennya, tadi ada pertanyaan rendemen itu apa. Harusnya kalian sudah tahu ya. Jadi dia rendemen nanti artinya berapa ekstrak yang didapat berbanding dengan simplesia yang tadi kalian gunakan dikalikan 100%. Sehingga nanti akan dapat B per B gitu ya. Nah, lalu dari ekstrak tadi kalian lakukan nih sekarang adalah pemisahan. Tadi kan ekstrak itu tujuannya hanya untuk mengambil semua komponen, ya tidak hanya kurkumin, bisdesmetoksin dan desmetoksi, tapi semua komponen yang terlarut dalam pelarut yang kalian gunakan untuk maserasi itu semuanya terekstrak dia. Semua tertarik ke dalam pelarutnya gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memisahkan, artinya saya ingin memisahkan mana kurkumin, mana desmetoksi, mana metoksi, dan dipisahkan dari komponen lainnya gitu. Ya, jadi misalkan aja yang tertarik ke dalam pelarut tadi ada 10 zat aktif, misalkan begitu. Nah, sekarang saya ingin melakukan pemisahan nih menggunakan kromatografi kolom namanya tadi ya. Jadi kromatografi kolom itu adalah kita membuat dulu nih kolomnya gitu. Kita packing dia. Packing kolomnya itu berupa fase diam, yaitu berupa silika gitu ya. Silika gel ya, silika gel, betul, silika gel yang dimasukkan ke dalam kolom. Nah, silika gel ini tadi pemasukannya ada yang menggunakan cara kering, ada yang menggunakan cara basah. Cara kering berarti kita langsung aja nih. Silika itu nanti coba bisa di YouTube juga lihat. Ntar saya akan tayangkan di Oase ya videonya. Jadi berupa serbuk. Jadi ya secara kering. Jadi di packing dengan sedemikian rupa kompak. Lalu makan dengan segeraknya, fase gerak, fase pelarut organik gitu. Di mana pemisahan ini prinsipnya adalah fase diam dan fase gerak.
Gitu. Fase diamnya tadi berupa silika, sifatnya apa? Polar dia. Lalu fase geraknya itu adalah berupa cairan, berupa pelarut organik, ya, yang sifatnya adalah nonpolar. Jadi ada 2 sifat di sini. Nah, nanti senyawa-senyawa tersebut akan terpisah. Jadi kan tadi ekstraknya itu masih crude dia, masih misalkan ada 10 zat aktif. Nah, 10 zat aktif ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda, artinya berbeda kepolarannya. Karena kepolarannya berbeda, otomatis maka dia akan maka dia akan terpisah karena berbeda kepolaran gitu. Jadi mana dia kalau misalkan dia lebih suka pada fase diam yang sifatnya polar, berarti dia nempel lama di fase diamnya. Tapi kalau misalkan dia sifatnya adalah polar, kalau dia sifatnya adalah non-polar, suka dengan sama seperti fase geraknya gitu ya, maka dia akan lebih cepat untuk terikutkan sama fase geraknya, lebih cepat keluar dari kolom gitu. Sehingga harapannya dari kromatografi kolom itu komponen tadi yang misalkan ada 10 tadi akan terpisah dia, berbaris gitulah ya. Nah, berbarisnya itu maka kita tampung begitu. Tampungnya itu kalau misalkan memang mau dia pemisahannya bagus, artinya dia menghasilkan warna, kita lihat bisa dengan mata telanjang gitu ya. Oh, dia akan menghasilkan ada garis kuning, garis hijau, garis merah. Ya, kita tampung berdasarkan warna tadi gitu ya. Tidak ada ketentuan 5 botol. Bisa nanti 10 botol, tergantung berapa pita yang akan dihasilkan. Nggak boleh dicampur itu, kalau dicampur ya kalian nggak guna ada pemisahan. Karena kalian campur lagi itu. Ingat warna itu mewakili zat yang terpisah tadi gitu loh. Kalau misalkan ternyata ada 5 warna, oh kemungkinan berarti warna kuning zatnya apa, zat aktifnya. Yang merah zat aktifnya apa gitu. Sehingga itu harus ditampung pada botol penampung yang berbeda. Nah, itu kalau dia berwarna. Tapi kalau misalkan tidak berwarna, apa yang akan kita lakukan? Kalau dia tidak berwarna, maka kita sebaiknya menampungnya itu sedikit demi sedikit. Kan karena kita nggak bisa lihat itu zatnya apa, karena tidak terlihat oleh mata kita gitu. Sehingga kita lakukan penampungan pada botol sedikit demi sedikit, bisa per 3 mili misalnya, jadi 3 mili stop, ganti dengan botol yang lain 3 mili lagi, ganti dengan botol lain 3 mili lagi gitu. Terus kok dari mana kita tahu itu bahwa zat aktifnya itu kan berbeda-beda antar 3 mili itu? Maka kita identifikasi dengan menggunakan KLT namanya, kromatografi lapis tipis. Sama prinsipnya dengan kolom, tapi kalau kolom kan kita buat kolom nih. Nah, kalau misalkan KLT kita menggunakan plat. Ya, kita menggunakan plat. Jadi kayak kertas gitu. Jadi kita menggunakan 2 dimensi. Tapi kalau misalkan dia adalah kolom, berarti kita menggunakan tabung, kita menggunakan buret. Tahu kalian buret? Pernah menggunakan buret kah kalian? Oh, kalian belum pernah praktikum offline ya? Gimana, Dek? Belum pernah, Ibu. Oke, nanti akan saya berikan video mengenai bagaimana membuat kolom pada kromatografi kolom gitu ya. Lalu akan saya berikan juga mengenai video KLT gitu ya. Jadi KLT dan kromatografi kolom itu sama prinsipnya. Artinya bahwa ini merupakan suatu teknik pemisahan gitu ya. Teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi zat antara fase diam dengan fase gerak gitu. Tapi bedanya kalau kolom, coba kalian bayangkan nih, ada buret, ada tabung. Nah, di dalam tabung itu diisikan silika tadi, diisikan pasir gitu loh, diisikan silika namanya silika, jadi seperti pasir berwarna putih gitu ya. Nanti akan dimasukkan di situ ekstraknya, nanti langsung diberikan pelarut, nanti akan dengan adanya gaya gravitasi dia akan turun ke bawah ini, gitu. Sehingga nanti pelarut yang tadi dari atas menuju ke bawah tadi ditampung gitu, itu kolom. Kalau KLT berarti ada plat yang dilapisi oleh silika. Kayak kertas ya, Dek. Tapi kalau kertas kan mudah rusak ya. Ini berupa plat sekarang. Plat yang dilapisi oleh suatu silika gitu. Nanti dia dielusi dengan fase gerak akan menghasilkan pita gitu.
Nanti di situ diidentifikasi, oh ternyata pola kromatogramnya kalau sama berarti misalnya nih tampungan botol 1 dengan tampungan botol 2 misalkan pola kromatografinya sama, oh berarti dia zatnya sama nih antara botol 1 dengan botol 2. Kalau sama baru kita bisa gabung gitu. Tapi kalau misalkan sekarang pola kromatogramnya itu berbeda, otomatis jangan digabung gitu. Nanti kalian mubazir kalian melakukan pemisahan tapi kalian gabung lagi botolnya. Paham kira-kira ya? Ada bayangankah kalian? Atau Paham. mungkin ya paham ya? Coba sekarang saya tanya balik ya. Kalian paham nggak dengan keterangan saya gitu? Mungkin ada yang mau bersedia mengulang bagaimana teknik identifikasi setelah kita melakukan ekstraksi? Ada yang mau bersedia mengulang? Saya bersedia Ibu untuk mengulang overview saja. Ya, silakan Dek, Dewa Purna. Siapa ini ya? Saya Bu Julio. Julio ya, oke. Oke. Silakan. Aduh, saya lupa Pak. Jadi setelah kita sudah mengentalkan misalkan ekstra kurkumin yang sudah kita kumpulkan tadi, kita kemudian lakukan proses kromatografi kolom. Nah, sebelum kita melakukan proses kromatografi kolom ini, kita buat dulu kolomnya dengan menggunakan silika. Untuk pembuatannya itu ada dua, jadi ada pembuatan kering dan pembuatan yang basah. Untuk yang kering itu silikanya itu langsung kita masukkan ke dalam kolomnya. Yang sebelumnya sudah kita ujungnya itu sudah kita isi penghambat gitu. Mohon maaf saya lupa untuk namanya itu apa ya tadi. Untuk yang di ujung itu. Sebagai penutupnya gitu. Jadi setelah itu baru kita masukkan gel silikanya. Baru setelah itu kita masukkan apa yang kita gunakan sebagai fase geraknya. Kalau di sini yang digunakan tadi fase geraknya itu adalah kombinasi dari N-heksan, kloroform, dan etanol. Kemudian setelah kita masukkan LUN-nya, kita sudah siap untuk kolomnya. Nah, kemudian untuk cara basahnya itu dapat kita campurkan dalam wadah lain untuk silikanya dengan LUN tadi. Nah, selanjutnya ketika kolom kita sudah siap, kita masukkan untuk sampel kurkumin yang sudah kental tadi. Kemudian kita lakukan fase geraknya kita tambahkan sehingga terjadi elusi. Pada saat elusi ini akan terjadi pemisahan antara berbagai jenis senyawa yang bisa kita lihat dengan perbedaan warna yang ada. Kemudian setelah terpisah, kita kumpulkan eluatnya dalam vial-vial tertentu. Jadi jumlah vialnya itu tidak harus 5 vial, jadi boleh lebih tergantung dari jumlah dari senyawa yang kita lihat. Selanjutnya, setelah kita peroleh misalkan dapat 10 eluat atau 10 vial, itu kita perkatkan lagi dan sampai setengah volume, kemudian kita lakukan proses kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, ketika kita melakukan KLT itu, sampel yang sudah pekat itu kita totolkan dengan menggunakan pipet mikro sebanyak 2 mikroliter. Ketika sudah kita totolkan pada plat KLT-nya itu tadi, kita elusi lagi menggunakan fase gerak yang sesuai. Kalau yang ada di praktikum itu kita gunakan untuk fase geraknya itu adalah campuran kloroform dan metanol. Nah, nanti untuk titiknya itu titik hasil elusinya itu kita dapat hitung RF-nya. Kita dapat hitung RF-nya dan kita bandingkan yang mana sebenarnya yang diduga sebagai kurkumin. Karena kita tahu untuk RF kurkumin itu adalah 0,62. Mungkin sekian Ibu dari saya, mohon maaf jika kurang. Terima kasih. Terima kasih. Ada mungkin lagi yang menambahkan?
Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah, makasih ya Julio ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah kita lakukan dulu, ingat ekstraksi ya untuk mengambil zat aktif. Cuman pada saat mengambil zat aktif itu tidak hanya zat aktif aja yang kalian ambil gitu. Artinya zat-zat yang mampu artinya larut dalam pelarut itu akan ikut dia tertarik ke sana. Sehingga tahap yang kedua adalah kita melakukan pemisahan. Kita ingin memisahkan zat-zat aktifnya itu dari komponen yang lain begitu. Dengan cara sini Kak. Dengan cara adalah melakukan kromatografi tadi ya. Kromatografi tadi menggunakan kolom satu, bisa juga menggunakan KLT. Kalau kolom berarti kita memasukkan fase diamnya pada kolom. Kalau KLT itu menggunakan plat. Ya. Tapi tekniknya adalah sama untuk melihat bagaimana perbedaan distribusi zat itu antara fase diam dengan fase geraknya. Ya, begitu kira-kira. Mungkin silahkan sekarang untuk kelompok andrografolit bisa mempresentasikan. Ini cepetan Kak. Permisi Bu. Halo, silakan Dek, dilanjutkan. Permisi Bu, kami dari kelompok B2 izin presentasi. Ya, oke, silakan. Baik Bu, terima kasih, mohon ditunggu. Gimana tadi Kakak? Kepalanya nggak kena kan? Lap, tisu. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu. Sebelum kami mulai, saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Jadi, izinkan kami dari kelompok B2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu pemisahan dan identifikasi andrografolit dari herba sambiloto. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Aisyah Dwi Agus Rahma Putri NIM 31, ada Igusti Ayuwida Paramistia Dewi NIM 32, ada Putu Ayu Karunia Silawarti NIM 33, dan ada saya sendiri yaitu Sindu NIM 35. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, adapun topik pembahasan kita hari ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu dasar teori dan prinsip analisis. Kemudian yang kedua, tujuan dari praktikum ini. Lalu yang ketiga, prosedur praktikum. Dan yang keempat, data hasil pengamatan. Selanjutnya, dasar teori dan prinsip analisis akan saya jelaskan.
Next. Baik, yang pertama yaitu mengenai prinsip pemisahan maserasi. Jadi bisa dilihat bahwa prinsip maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar, terlindungi dari cahaya, dan pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Kemudian maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 50-20 derajat Celcius dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan tersebut melarut. Proses pengekstrakan simplicia secara maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan menggunakan pelarut pada temperatur ruangan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi yaitu waktu maserasi. Semakin lama waktu maserasi yang diberikan, maka semakin lama kontak antara pelarut dengan bahan yang akan memperbanyak jumlah sel yang pecah dan bahan aktif akan keluar dan terlarut pada pelarut tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu prinsip pemisahan sokletasi. Tolong di next. Baik, prinsip pemisahan sokletasi. Sokletasi merupakan salah satu jenis ekstraksi dengan menggunakan alat soklet seperti pada gambar yang sudah tertera pada layar. Kemudian pada ekstraksi jenis ini pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Prinsip pemisahan ekstraksi dilakukan secara terus-menerus menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Bila ekstraksi telah selesai, maka pelarut dapat diuapkan sehingga akan diperoleh ekstraksi. Biasanya pelarut yang digunakan adalah jenis pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah. Metode sokletasi dilakukan dengan cara pemanasan pada pelarut. Uap pelarut yang dihasilkan mengalami pendinginan dalam kondensor dan secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa analin. Adapun proses ini dilakukan secara terus-menerus, pelarut yang digunakan dapat diuapkan kembali dan dipisahkan dari analit untuk menghentikan proses sokletasi dapat dilakukan dengan cara menghentikan pemanasannya. Baik, kemudian selanjutnya ada dasar teori dan prinsip analisis mengenai pemisahan dengan metode rekristalisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengenai rekristalisasi. Sering digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu zat padat yang dapat mengkristal. Kristal dibentuk oleh ion-ion, atom-atom, molekul-molekul yang tersusun secara sistematik dan bertahap, sehingga membentuk geometri yang tentu sifat, ukuran, dan gaya elektrostatis antara ion-ion, atom-atom, molekul, penyusun kristal. Bila zat mengkristal dari larutannya, ion-ion, atom-atom, molekul-molekul yang berlainan sifatnya akan cenderung dikeluarkan dari susunan kristalnya, karena tidak dapat masuk dalam susunan kristal secara bertahap. Dengan demikian, jika kita melakukan rekristalisasi, maka kristal proses rekristalisasi bisa dimulai dengan pemilihan pelarut, pembentukan kristal, penyaringan, dan pengeringan kristal dan pelarutnya. Prinsip identifikasi andrographolid. Andrographolid merupakan senyawa kimia utama yang terdapat dalam tanaman Sambiloto. Andrographolid merupakan senyawa golongan diterpenoid lakton bisiklik berbentuk kristal tak berwarna dengan rasa yang sangat pahit. Andrographolid telah terbukti memiliki berbagai aktivitas farmakologi.
Di antaranya adalah antiinflamasi, anti-aterosklerosis, antioksidan, anti-hiperglikemik, dan anti-malarial. Identifikasi andrografolit pada Sambiloto menurut Pharmacope Herbal Indonesia 2008 adalah sebesar tidak kurang dari 0,64%. Dan menurut Pharmacope Herbal Indonesia 2017 adalah sebesar tidak kurang dari 0,5%. Klasifikasi herba Sambiloto, yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, genusnya Andrographis, dan spesiesnya Andrographis maniculatanes. Komponen bahan aktif utama Sambiloto adalah andrografolit, yang berguna sebagai bahan obat. Secara tradisional, Sambiloto gigitan ular rematik. Saat ini, Sambiloto tengah dimanfaatkan sebagai obat HIV dan kanker. Fotogampuran analit dengan mengemulsi analit melalui suatu lempeng kromatografi, lalu melihat komponen atau analit yang terpisah dengan penyemprotan atau pengecatan. Dalam KLT digunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar, sedangkan fase gerak dikenal sebagai pelarut pengembang yang akan bergerak sepanjang fase diam, karena pengaruh kapiler pada pengembangan secara mekanik, atau karena pengaruh gravitasi pada pengembangan secara menurun. Selanjutnya mengenai etanol akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etanol. Etanol atau etil alkohol dengan rumus senyawa C6H6O merupakan cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, bau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Kemudian mudah menguap walaupun dalam suhu rendah dan mendidih pada suhu 78 derajat Celcius serta mudah terbakar. Kelarutan bercampur dengan air dan praktis bercampur dengan air dan praktis bercampur dengan seluruh pelarut organik. Penyimpanan etanol dilakukan pada wadah tertutup rapat dan jauh dari api. Etanol sendiri memiliki bobot molekul 46,07 gram per mol dan mengandung tidak kurang 92,3% B per B dan tidak lebih dari 93,8% B per B, setara dengan tidak kurang dari 94,9% V per V dan tidak lebih dari 96% V per V. C2H6O pada temperatur 15,56 derajat Celcius berdasarkan Depkes RI 2014. Selanjutnya. Adapun tujuan praktikum pada materi kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa atau praktikan mampu menerapkan metode maserasi, sokletasi, dan rekristalisasi dalam memisahkan senyawa aktifnya. Yang kedua, mahasiswa atau praktikan mampu mengidentifikasi andrografolit dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Mampu 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian ada plat KLT dan waterbath. Adapun bahannya terdapat etanol 96%. Selanjutnya, prosedur yang pertama mengenai pembuatan ekstrak dengan maserasi. Yang pertama, dimasukkan satu bagian 10 gram serbuk kering simplisia ke dalam masyarakat.
kurang-kurangnya sebagaimana ditetapkan pada masing-masing monografi ekstrak. Kemudian selanjutnya prosedur metode hasil yang baik terhadap 16,6% andrografolit dan di dalam etanol terhadap 16,8% andrografolit. Ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi FHI etanol 70%. Adapun prosedurnya yang pertama, ditimbang 10 gram serbuk sampel, dibungkus dengan kertas haring, kemudian dilakukan sokletasi dengan 100 ml etanol 96%. Kemudian dilakukan proses sokletasi kurang lebih sampai rendaman simplisia tidak berwarna, kurang lebih 4 kali sirkulasi. Selanjutnya disaring larutan yang diperoleh dan diuapkan di atas water bath menggunakan cawan porselen yang sudah ditimbang sebelum digunakan sampai didapat ekstrak kental. Kemudian ditimbang ekstrak kental yang diperoleh. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk prosedur selanjutnya adalah prosedur rekristalisasi. Jadi rekristalisasi dimulai dengan dicucinya ekstrak kental yang diperoleh secara berturut-turut menggunakan N-heksana, etil asetat, dan air panas hingga pelarut-pelarut tersebut menjadi bening. Kemudian diuapkan ekstrak kembali sampai kental, kemudian ditambahkan etanol 70% secukupnya. Kemudian dilarutkan ekstrak terpurifikasi kental dengan metanol sedikit demi sedikit, kemudian dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius sampai larut. Kemudian disaring larutan panas-panas dan didinginkan filtrat perlahan, kemudian dipisahkan kristal yang terbentuk dan dicuci dengan N-heksan dan etil asetat hingga bening. Step selanjutnya, disaring larutan panas dan rekristalisasi filtrat yang terbentuk hingga diperoleh kristal andrografolit murni. Kemudian, disaring kristal yang terbentuk dengan kertas saring yang sebelumnya telah ditimbang bobotnya. Kemudian didiamkan kertas saring pada suhu kamar di udara terbuka sampai kering dan ditimbang bobot kristal yang diperoleh. Untuk selanjutnya adalah prosedur identifikasi andrografolit menggunakan prinsip KLT. Yang pertama, ditotalkan 20 mikroliter pada plat KLT silika gel GF254 yang telah dicuci dengan metanol dan diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, dimasukkan plat KLT ke dalam chamber yang telah dijenuhkan. Fase gerak di sini, fase gerak yang digunakan adalah kloroform dan metanol dengan perbandingan 9:1. Di sini diketahui RF andrografolit adalah 0,55, larutan pembanding yang digunakan adalah andrografolit 0,1% dalam etanol, kemudian volume penotolan adalah 20 mikroliter larutan uji dan 2 mikroliter larutan pembanding dengan deteksi dilakukan dengan UV 254 nanometer. Step yang ketiga yaitu dielusi sampai 1 cm dari tepi atas plat KLT, kemudian diangin-anginkan plat selama 10 menit, dan diamati di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian ditandai spot atau noda dan dihitung RF masing-masing spot. Apabila terdapat spot dengan RF 0,55, maka diduga sebagai andrografolit. Bisa di next. Baik, berikut adalah skema kerja untuk pembuatan ekstrak dengan maserasi sama seperti prosedur tadi, dan untuk pembuatan ekstrak dengan sokletasi juga sama dengan prosedur tadi. Bisa dibaca mungkin di slide. Bisa di next. Merupakan skema kerja dari rekristalisasi sama juga dengan prosedur yang tadi. Bisa di next. Dan berikut yang terakhir adalah skema kerja dari identifikasi andrografolit yang sama juga seperti prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Bisa di next, Ai. Baik, sekian dari kami. Berikut adalah daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan jurnal praktikum. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Linda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Oke, sip. Ya. Terdengar, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ini
berarti juga ekstraksinya menggunakan maserasi deh ya? Bukan menggunakan soklet ya? Kelompok B2? B2 ya tadi ya? Iya, Ibu. Oke. Kelompok yang lain juga pakai sama ya, pakai maserasi juga ya? Oke. Apa dasar kenapa kita menggunakan maserasi? Kenapa tidak menggunakan soklatasi? Lalu pelarut apa yang digunakan untuk melakukan maserasi, Dik? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, saya persilahkan. Kelompok B2. Izin menjawab, Bu. Ya, sebutkan nama dan NIM-nya, Dek. Baik, saya Nia, NIM 33, anggota dari kelompok B2, Bu. Oke. Izin menjawab, mohon maaf kalau misalnya saya salah, Bu. Seperti prinsip tadi yang kita sudah diskusikan mengenai penggunaan metode maserasi di mana itu digunakan bagi senyawa zat aktifnya yang memiliki sifat tidak tahan panas. Nah, di mana bahan yang kita gunakan saat ini adalah herba sambiloto, memiliki senyawa aktif andrografolit, itu memiliki sifat sensitif terhadap panas. Jadi, akan lebih efektif kita mendapatkan senyawa aktifnya apabila kita menggunakan metode maserasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Oke. Taunya tidak stabil, artinya dia mudah terdegradasi oleh panas dari mana? Saya melihat dari pustaka, Bu. Pustakanya dari mana? Dari jurnal mengenai judulnya itu potensi produksi andrografolit, di mana dia mengatakan bahwa andrografolit itu sebagai anti malaria dan sensitif terhadap panas. Seperti itu, Bu. Di satu jurnal aja ya? Di Iya, satu Bu, sejauh jurnal. ini saya baru menemukan satu. Oke, ada baiknya memang kita namanya studi literatur ya, karena memang kita dalam kondisi pandemi COVID ini, jadinya kita kan tidak bisa praktek langsung. Jadi ada baiknya memang jurnal tuh nggak cukup satu, kita cari lagi di jurnal yang lain terkait dengan ekstraksi dari andrografolit. Apakah betul dia mudah terdegradasi oleh panas atau sensitif terhadap panas? Jangan sampai nanti begini, ternyata di jurnal yang lain malahan rendemen yang paling banyak itu adalah menggunakan soklet, misalkan begitu. Tapi kalau memang ternyata banyak jurnal yang mengatakan bahwa dia itu sensitif terhadap panas dan lebih baik menggunakan maserasi, ya it's okay gitu. Jadi kita kalau dalam penelitian nanti, jadi kan ini praktikum ini yang merupakan bekal kalian untuk nanti di tugas akhir ya, artinya biar kalian mengetahui untuk bisa mencari metode, maka kita studi literatur dulu nih kan. Nah, literatur itu tidak cukup hanya dengan menggunakan satu literatur, kita harus memperbanyak lagi, kita harus memperbanyak membaca, betul tidak? Di satu literatur itu sama gitu, jurnal satu dengan jurnal lain itu sama. Mungkin yang lain apakah sama semua kelompok yang lain juga menggunakan maserasi ya? Ada yang menggunakan ekstraksi dengan metode lain enggak? Ada? Jam 6:30 ya. Ada mungkin? Halo, kelompok lain apa kabar? Halo Ibu. Gimana ini kelompok lain ya? Apakah suara saya masuk Ibu? Ya, bisa, silakan. Kalau di kelompok saya itu menggunakan dua metode Ibu, yaitu metode maserasi dan juga metode sokletasi. Kenapa dua metode?
Untuk apa melakukan menggunakan 2 metode? Kenapa kalau misalnya memakai eksokletasi itu, menurut pustaka, untuk titik didih dari, senyawa andrografolid ini, cukup besar, Bu. Jadi dia juga termasuk senyawa yang, tahan panas begitu kalau menurut Iya. pustaka pada Pharmacope gitu. Jadi kalau untuk, Maserasi ini mungkin sebagai pembanding, Ibu. Maksudnya, kan Maserasi ini kita ketahui bahwa untuk senyawa yang, senyawa yang kurang tahan terhadap panas. Jadi sebagai pembanding saja sih sebenarnya, Ibu. Tapi memang lebih banyak saya baca, literaturnya itu memang untuk senyawa andrographoloid ini menggunakan, metode eksploitasi, Ibu. Terima kasih. Iya, iya. Oke, terima kasih. Jadi memang artinya bahwa gini, nggak apa-apa kalau menggunakan 2, tapi memang untuk effort-nya lebih banyak. Jadi hanya untuk membandingkan saja nggak apa-apa, mana rendemen yang lebih banyak nanti antara sokletasi dengan maserasi, bisa aja. Tapi apakah rendemen itu akan sebanding dengan zat aktifnya? Belum tentu gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang ingin membandingkan. Kembali lagi, coba nanti dipastikan lagi ya, apakah betul andrographol itu tidak tahan terhadap panas gitu ya. Coba nanti dicek. Jadi jangan hanya percaya pada satu literatur. Kenapa, Kak? Iya. Jadi kita harus menggunakan literatur yang lain lagi gitu ya. Karena begini, kalau memang sudah tersedia sokletasi, sudah ada alat soklet, ada sokletnya ya akan lebih cepat menggunakan soklet gitu ya, akan lebih cepat menggunakan soklet dan pelarutnya pun juga nggak terlalu banyak waktu ya. Artinya kalau misalkan maserasi kan berarti ada maserasinya ya, tapi memang alatnya hanya ya sederhana, hanya toples aja dengan pelarutnya kan, itu bahannya adalah pelarutnya. Itu yang perlu diperhatikan, nanti coba dicek begitu ya. Terus nih, soklet, ada maserasi, ada reflux. Sokletasi itu adalah merupakan suatu metode ekstraksi dengan pemberian panas tidak langsung gitu ya. Karena pelarutnya itu nggak langsung dia dipanaskan. Pelarut itu dipanaskan nanti tujuannya untuk dia menguap kan begitu. Menguap menuju dia naik menuju ke evaporator, menuju naik kepada kondensor. Kondensor itu pendingin sehingga uap tadi akan berubah lagi menjadi cairan gitu ya. Cairan yang akan masuk ke dalam selongsong. Selongsong itu yang isinya tadi adalah berupa ekstrak tadi, simplesia yang sudah yang ada di simplesia. Jadi dia itu mengekstraksi menggunakan panas, tapi panasnya itu nggak langsung dia digunakan untuk ekstraksi gitu loh. Nanti kan tetap dia tuh panas itu tujuannya hanya untuk menguapkan si pelarut yang ada di bawah untuk naik dia nanti menguap menuju ke kondensornya, ke pendingin. Nanti dia berubah lagi menjadi cairan kan. Kembali lagi dia berubah wujud menjadi cairan, menjadi pelarut, menjadi fase gerak. Untuk nanti dia menuju ke selongsong untuk mengekstraksi si simplesianya di dalam selongsong. Jadi kalau misalnya sudah penuh dia selongsongnya itu keluar tumpah dia itu satu siklus namanya. Nanti lagi itu berulang itu pelarut itu saja yang nanti akan digunakan untuk mengekstraksi gitu. Ya. Jadi seperti itu kalau dia menggunakan sokletasi. Nanti itu berapa siklus dilakukan proses sokletasi? Ya biasanya plus minus 25 siklus. Pokoknya sampai dia nanti pada selongsongnya itu tidak menghasilkan cairan yang berwarna lagi. Jadi sudah jernih dia. Kalau sudah jernih berarti sudah tidak ada lagi zat aktif yang ada di dalam simplesia itu yang terlarut pada fase geraknya, pada pelarut organiknya yang tadi sudah berubah wujud menjadi cairan tadi gitu. Ya. Jadi itu kalau reflux itu langsung dia, Dek. Jadi kayak ngerebus. Kayak misalkan ada simplesia, terus kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer atau misalkan gelas Becker, lalu kita panaskan. Ya, itu kita panaskan. Nah, itu bukan gelas Becker sih ya, labu alas bulat gitu ya. Nanti dipanaskan, ininya tuh secara langsung dia simplesia dan juga
pelarut organiknya, nanti masuk lagi dia ke kondensor, dia pelarutnya organik itu masuk berupa cairan lagi dia balik ke labu alas bulatnya gitu untuk mengekstraksi si simplesianya. Itu reflux. Jadi kalau reflux itu pemanasan langsung dia, tapi kalau coklat tidak langsung dia. Lalu tadi pelarut apa yang digunakan? Ingat, untuk bisa menentukan pelarut apa yang digunakan untuk mengekstraksi, kita pikirkan dulu nih, kita ingin mengambil zat aktifnya sifatnya apa dulu gitu. Oh, zat aktifnya itu andrografolit nih. Andrografolit itu sifatnya apa? Polar, non-polar, atau semipolar. Kalau misalkan dia memang adalah polar, oh berarti saya ekstraksi dengan pelarut polar gitu ya. Boleh tidak Bu dengan menggunakan air? Kalau air namanya infus nanti dia atau dekokta, bukan adalah berupa coklat, bukan berupa maserasi, tapi namanya adalah infusa. Nah, jeleknya kalau kita menggunakan air adalah kita susah nanti mengevaporasi. Ya, tidak bisa kita buat dalam ekstrak kental. Cara lainnya adalah kalau misalnya terpaksa menggunakan air, kita lakukan freeze drying ya. Artinya dia dibekukan sehingga harapannya nanti dia bisa hilang airnya gitu. Sehingga kita akan mendapatkan zat aktifnya langsung. Nah, gitu begitu kira-kira. Ya. Lalu untuk identifikasi andrografolitnya seperti apa untuk B2? Sama ya dengan kolom juga ya? Oh, tidak. Dengan apa identifikasinya, Dek? Dengan KLT, Bu. Oh, dengan KLT. Berarti nanti akan ditotolkan ya ekstrak kentalnya itu ya? Apakah Iya, langsung ekstrak kentalnya yang ditotolkan atau bagaimana caranya, Dek? Bisa? Ada gambaran? Jadi kan tadi kan plat itu KLT ya, kromatografi lapis tipis, itu berupa plat yang tadi dilapisi dengan vasodiam, dengan silika gel, kan gitu ya. Nah, terus saya kan mau menaruh nih ekstraknya itu di dalam platnya itu, sehingga nanti dia akan dicelupkan pada chamber untuk dia terelusi, kan gitu ya, untuk nanti dia melakukan pemisahan. Gimana caranya kita untuk menotolkan tadi, untuk menempelkan ekstraknya pada plat tadi? Silakan mungkin kelompok B2. Apakah langsung ekstrak kentalnya itu saya totolkan begitu saja? Atau seperti apa? Halo? Lupa lagi. Izin menjawab, Bu. Silakan, Dek. Berdasarkan skema yang kita kerjakan berdasarkan prosedur yang kita kerjakan, itu ditotolkan langsung, Bu. Tapi menurut saya pribadi, jadi saya izin meluruskan, Bu, sama kelompok kami sebenarnya sama seperti kelompoknya Gegangga tadi, menggunakan 2 metode. Ada menggunakan sokletasi dan juga ada menggunakan metode maserasi. Nah, berdasarkan studi yang berdasarkan materi yang telah saya baca sebelumnya, itu mengatakan bahwa sebenarnya menggunakan metode maserasi itu ketika kita mengidentifikasinya dengan plat KLT, sebenarnya itu tidak menghasilkan senyawa murni, di mana dia menghasilkan banyak noda pada platnya ketika dilihat pada sinar UV. Untuk sokletasi itu lebih didapat hasil yang lebih murni, di mana sebenarnya ketika kita melakukan sokletasi itu bisa direkristalisasi sehingga kita mendapatkan senyawa yang lebih murni lagi, Bu, seperti itu. Mungkin dari saya. Terima kasih. Tadi saya pertanyaannya apakah langsung ditotolkan? Jawabannya iya ya. Oke, saya jawab. Saya ini dulu nih. Saya catat dulu. Iya. Terus tadi jawaban yang lain tuh nggak nyambung ya. Pertanyaan saya tadi kan penotolan saja sebenarnya. Terus nyambungnya kemana-mana tadi dengan sokletasi, dengan maserasi. Terus ada rekristalisasi. Rekristalisasi itu hal yang berbeda dari sokletasi dan maserasi, Dek.
fokus dulu nih. Ini kita ekstraksi nih. Ekstraksi itu adalah mengambil zat aktif yang ada pada sisa dengan menggunakan nanti dibekatkan menjadilah dia ekstrak kental. Terkait nanti melakukan kristalisasi, esok setelah masterasi pun juga bisa melakukan kristalisasi. Setelah sokletasi juga bisa melakukan kristalisasi. Itu merupakan suatu cara pemurnian, rekristalisasi. Jadi suatu cara pemurnian yang didasarkan pada perbedaan suhu dan perbedaan kelarutan gitu. Itu rekristalisasi, itu beda itu. Jangan tadi Adik bilang bahwa sokletasi itu lebih bagus, Bu. Karena dia menghasilkan zat aktif yang lebih murni. Larut yang digunakan sama, ya harusnya yang ditariknya sama gitu loh. Misalkan masterasi menggunakan metanol, satunya sokletasi menggunakan juga sama. Mungkin saja berbeda itulah mungkin semua terikutkan, tapi yang mungkin tidak stabil dengan itu mungkin ya berarti bahwa lebih tidak juga ada yang sama juga, tapi itu pada saat itu Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus di saya Ibu. Masih Ibu. Ya Ibu, masih. Iya Bu, suaranya putus-putus Ibu. Ya. Masih Ibu. Jemput tadi. Putus-putus Bu. Tunggu sebentar. Terdengarkah? Sudah Ibu. Oke, sudah. Putus-putus ya? Sudah tidak Ibu, tadi baru karena putus-putus. sinyalnya jelek nih. Kalau sudah sampai di posisi ini pasti memang jelek ya. Sudah jelas ya? Jadi tadi tidak ada kaitan gitu ya antara sokletasi dengan maserasi, bahwa sokletasi itu lebih murni, nggak ada. Kalau pelarutnya sama antara sokletasi dengan maserasi ya harusnya pasti sama juga hasilnya, cuma mungkin beda ini aja. Artinya berapa jumlah ekstrak yang didapat antara sokletasi dengan maserasi mungkin iya. Terus kenapa dia berbeda mungkin totalannya antara maserasi dengan sokletasi, ya mungkin karena sokletasi tadi ada pengaruh pemanasan tidak langsung. Jadi mungkin ada zat aktif yang memang tidak baik menghasilkan totalan lebih banyak. Gitu ya. Nah, kembali lagi tadi, pada saat kita menotolkan, itu nggak bisa ekstraknya langsung ditotolin ya, nggak apa-apa kalian ini, karena memang kita belum praktikum kan begitu. Jadi caranya adalah gimana caranya agar ekstraknya pulang. Jadi agar ekstraknya itu bisa artinya bisa ada pada plat ya, caranya adalah gimana caranya? Ekstraknya itu dilarutkan dulu dengan beberapa atau secukupnya pelarut organik yang mampu melarutkan ekstraknya tadi. Ya, nanti baru ditotolin dengan pipa kapiler. Atau boleh juga menggunakan nanomart atau linomat, jadi alat otomatis untuk menotolkan itu bisa. Jadi berupa larutan dulu, nggak bisa ekstraknya langsung ditotolin, itu nggak bisa deh. Coba kalian, ekstrak itu kan kental ya, kayak gulali itu loh. Gimana cara kita menotolkan gulali ke dalam plat, ke dalam kertas? Nggak bisa kan? Maka gimana caranya? Gulali itu harus dilarutkan dulu nih sedikit.
agar kita bisa mengambil larutan itu untuk ditotolin di kertas gitu, di tisu misalnya, ya. Sehingga nanti dia terserap oleh tisu gitu, sehingga komponen-komponen tadi akan ada di dalam tisu gitu, ada di dalam fase diamnya. Ya, gitu kira-kira bisa ada bayangan mungkin? Ya, tadi ini Yayan juga ada jawab nih. Jadi dilarutkan ya penotolan secara langsung dengan memperhatikan juga agar totolan tidak terlalu besar. Betul itu, sehingga tidak merambat kemana-mana. Betul. Jadi totolan pun juga ada sekian mikroliter gitu ya, harusnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia akan melebar ya, melebar totolannya sehingga nanti nggak ramping gitu loh. Tidak ramping artinya puncak yang dihasilkan gitu ya. Sehingga harus ditotolkan sedemikian rupa jadi nggak terlalu besar totolannya gitu. Beberapa mikroliter saja. Ya. Terus menotolkan dengan pipet mikro ya, dengan pipa kapiler namanya. Mungkin dengan cara langsung ditotol. Nggak bisa ya, cara langsung ditotolkan saja nggak bisa. Ingat ya. Nanti mungkin silakan ya dicek ya asdosnya dicek di kolom chat. Kalau Yayan dari hasil itu dapat dilarutkan kembali sedikit bagiannya dengan belum tentu dengan etanol 96% ya, dengan pelarut yang mampu melarutkan gitu ya, melarutkan ekstrak kentalnya. Apa di situ. Jadi bisa aja nanti ekstraknya itu nggak larut dalam etanol 96% mungkin aja. Jadi dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Sedikit aja asalkan dia mampu nanti menotolkan. Kalau terlalu banyak gimana? Terlalu encer dia nanti butuh banyak berapa kali penotolan nanti. Sedangkan itu bisa menyebabkan totolannya menjadi melebar gitu loh. Sehingga menyebabkan terjadi tumpang tindih nanti, jelek jadinya dia gitu. Maka perlu dilarutkan dulu dengan ya nggak harus dengan metanol ya. Tapi memang kok metanol itu merupakan pelarut universal. Jadi dia bisa melarutkan zat yang sifatnya polar ataupun yang sifatnya adalah non polar ya. Jadi metanol itu merupakan pelarut universal. Tapi kadang-kadang kita bisa dengan melihat karakteristik dari ekstrak kentalnya, apakah dia sifatnya polar atau non polar. Kalau misalkan memang dia tuh larut bagus di heksan ya berarti dilarutkan dengan menggunakan heksan. Beberapa tetes aja gitu loh. Jadi nggak boleh juga terlalu banyak volumenya. Jadi harus diperhatikan itu. Tidak boleh terlalu pekat, tidak boleh juga terlalu encer gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi inilah bagusnya kita diskusi ya. Jangan kalian takut salah begitu. Dijawab. Jangan maaf ya. Jadi jangan kalian takut untuk berkomentar. Jadi boleh silakan kalian berkomentar sehingga bisa saya koreksi gitu loh. Jadi apa yang tadi kalian ada di benak kalian sampaikan di sini di kolom chat sehingga nanti saya bisa mengkoreksi apakah sudah sesuai ataupun tidak. Kan seperti misalkan tadi nih Yayan menginfokan betul tadi dilarutkan kembali dengan sedikit bagian ya, asalkan pokoknya dia mampu melarutkan gitu ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan etanol misalkan. Apakah harus etanol 96%? Belum tentu. Bisa juga dengan menggunakan pelarut yang lain yang asalkan dia mampu melarutkan. Gitu. Terus ini juga nih Tresia. Dibuat larutan uji terlebih dahulu. Bukan larutan uji ya. Ya, mungkin larutan uji itu maksudnya larutan yang diuji identifikasi nih misalkan. Ya, oke, nggak apa-apa. Dengan menggunakan metanol. Kalau menurut Farmakope Herbal, Bu, ya, karena metanol itu merupakan pelarut universalnya, ada bagian polar, ada bagian non-polarnya, sehingga metil itu adalah non-polar, sedangkan alkoholnya itu merupakan bagian polarnya, sehingga bisa. Jadi, tapi tidak semua bisa dilarutkan dengan baik oleh metanol gitu, sehingga biasanya kita harus cek dulu nih kelarutannya itu baiknya di mana, pada pelarut apa gitu, ya. Oke, begitu kira-kira. Ada mungkin pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Dek. Iya, terima kasih. Jadi saya Wahyuni absen 4. Saya izin bertanya. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan kalau ekstrak dalam penotolan KLT ini tidak bisa ekstraknya langsung. Harus ditambahkan pelarut yang sesuai begitu untuk mengencerkan sehingga dia bisa encer dan ditotolkan pada plat. Nah, terus kan Ibu bilang kalau misalkan dia
zatnya terlalu encer, Ya, nanti nodanya akan menyebar. Nah, pertanyaan ya. saya kalau misalkan nih, kan, kita tuh netesin pelarutnya tidak sengaja terlalu banyak. Nah, apakah boleh ditambahkan ekstrak kembali mungkin supaya nggak terlalu encer atau Dia nggak apa-apa, di rumah aja. dibuat, Ibu? Oke. Iya, iya, Terima boleh, kasih, boleh. mohon penjelasan. Ya, ya. Oke. Jadi misalkan, ya makasih, Mo. Yuk, yuk. Maaf deh ya, saya menyela. Jadi misalnya nih, ternyata ada kejadian gitu ya, terlalu encer misalnya kalian menambahkan pelarut nih terlalu encer, ya. Sehingga kan jadinya itu harus kita berapa kali nih menotolkannya. Boleh tidak, Bu, cara penanganannya adalah dengan menambahkan ekstrak? Boleh, boleh sekali. Jadi begini, makanya harus kita lakukan optimasi deh, yang jadi pada saat kita melakukan KLT itu perlu kita lakukan optimasi berapa volume yang harus ditotolkan. Jadi jangan juga terlalu pekat, jangan juga terlalu encer. Kalau terlalu pekat apa yang terjadi? Takutnya nanti ada tailing namanya. Tailing itu artinya pada saat dia jalan gitu ya, naik dia terelusi dia, nggak bersih dia, nanti ada yang ngekor gitu ya. Tailing tuh ngekor. Jadi ada pengekoran di situ. Jadi kayak komet jadinya dia gitu, Dek. Jadi kayak ada ekor. Kan nggak bagus, yang bagus tuh kan pitanya itu ya berupa totolan, sedangkan ekornya itu nggak ada, jernih dia. Nah, itu baru bagus. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya optimasi. Optimasi berapa encernya, seberapa encer atau seberapa pekatnya gitu. Kalau terlalu encer apa yang terjadi? Kalau dia terlalu encer, itu juga nggak bagus. Nanti kalian nggak kelihatan saat aktifnya pada saat kalian memisahkan gitu. Makanya perlu ada optimasi ya. Tadi udah betul tuh, kalau misalkan terlalu encer terus gimana, Bu? Apakah kita buang atau kita tambah sedikit? Ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sudah jelas. Ya, sama-sama. Ya. Sudah jelas ya? Bu, izin bertanya. Ya. Baik, perkenalkan saya Tresia NIM 62. Tadi kan Ibu menjelaskan Ya. kalau rekristalisasi itu merupakan pemurnian. Nah, di panduan praktikum itu untuk percobaan pemisahan dan identifikasi andrografolit itu dilakukan dengan metode maserasi, sokletasi, rekristalisasi, dan dengan kromatografi lapis tipis. Berarti jadinya itu antara maserasi untuk di ekstraknya itu pakai maserasi atau sokletasi atau keduanya, lalu langsung ke kromatografi lapis tipis ya, begitu ya, Bu? Kembali lagi tadi, rekristalisasi itu apa, Di? Untuk pemurnian, rekristalisasi itu saya bilangnya apa? Pemurnian. Boleh, nggak ada kita melarang, nggak boleh kamu melakukan rekristalisasi langsung aja dari maserasi terus sokletasi langsung dilakukan identifikasi, langsung dilakukan kromatografi. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, gitu. Nanti kalau rekristalisasi juga bisa. Artinya rekristalisasi untuk memurnikan. Artinya apabila ada komponen pengganggu yang mungkin dia berbeda kelarutannya pada saat dia dilarutkan dengan misalkan pelarut dalam suasana panas dengan pelarut dalam suasana dingin gitu ya, bisa dihilangkan, ya akan lebih bagus. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemisahan dengan kromatografi, ya nggak terlalu banyak yang dipisahkan begitu. Misalkan pada saat kita melakukan ekstraksi, misalkan kita menarik di situ 10 senyawa aktif. Nah, dari 10 senyawa aktif itu ternyata, bukan 10 senyawa aktif ya, 10 senyawa, gitu aja, 10 senyawa. Sedangkan yang aktif mungkin hanya 2, mungkin hanya 1 atau 3 gitu ya. Nah, dari 10 senyawa itu, saya murnikan dulu nih, saya rekristalisasi dulu nih, biar pengotor-pengotor atau pengganggu itu mengganggu. Ini ternyata dengan kromatografi ya apa gitu akan menjadi lebih jelas mungkin hasilnya. Tapi kalau misalkan ternyata sekarang
tidak menggunakan rekristalisasi dari 10 itu kita langsung pisahkan dengan kromatografi ya juga tidak apa-apa. Jadi bisa dipahami? Baik, Bu, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Iya, oke. Jadi artinya tidak ada suatu keharusan, Bu, urutannya begini gitu. Boleh nggak? It's okay, itu inilah penelitian itu tidak ada suatu yang artinya yang fix gitu, tidak. Acuannya farmakope herbal itu ada untuk melihat bagaimana dia identifikasi, artinya bagaimana dia apa biomarkernya di farmakope herbal. Ada bayangan kita kira-kira kalau misalkan biomarkernya begini, fase gerak yang digunakan apa ya, fase diam yang digunakan apa ya. Terus kok misalkan ternyata nanti di dalam perjalanannya ternyata pemisahannya kurang bagus ini, apakah boleh saya modifikasi? Ya boleh, itulah penelitian gitu deh. Tidak ada yang harus ngikutin ini, enggak. Kita lakukan pengembangan. Tadi saya mengkoreksi tadi masalah karena ada yang mengatakan bahwa sokletasi itu tadi lebih murni, ya itu saya nggak cocok saya. Karena tahap rekristalisasi. Lah kok misalkan maserasi juga bisa nanti setelah maserasi dilakukan rekristalisasi juga nggak apa-apa, kan bisa aja. Jadi bukan berarti bahwa sokletasi itu akan menghasilkan senyawa lebih murni, tidak. Itu yang tadi saya koreksi, tidak ya, nggak sesuai, artinya tidak cocok kalau dibilang bahwa sokletasi itu menghasilkan pemisahan yang lebih ekstrak lebih murni. Tidak, bukan. Sokletasi itu adalah metode yang di mana dia menarik zat aktif dengan bantuan pemanasan secara tidak langsung, kan begitu ya. Yang mana pelarutnya itu secara berulang-ulang dia akan mengekstraksi, kan begitu. Maserasi berarti dia direndam. Ya mungkin bedanya itu nanti adalah beda rendemennya saja gitu. Sekarang tergantung dari karakteristik fisik dari zat aktifnya gitu deh. Jadi jangan nanti kalian bilang, wah sokletasi itu lebih murni, enggak ada. Itu pemurnian kristalisasi. Gitu ya. Itu kira-kira deh. Apa ada pertanyaan lagi? Ibu, apakah masih boleh bertanya? Mungkin lagi satu ya, udah jam 7. Iya, Gimana, silakan. Baik, Ibu. Tadi kan sempat dijelaskan oleh kelompok yang presentasi pada prosedur kerja pembuatan ekstrak dengan sokletasi itu, di mana tadi dijelaskan bahwa hasil yang baik adalah saat kloroform dan etanol ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi. Nah, saya di sini masih belum begitu paham, Ibu, maksudnya ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi itu bagaimana ya, Ibu? Gimana tadi deh di kelompoknya siapa tadi? Kelompok presentasi. Ya, coba kita tanyakan ke kelompok presentasi itu jawabannya seperti apa. Bisa mungkin dijelaskan maknanya tadi penamaan siklus 2 siklus lagi tadi itu. Silakan mungkin kelompok yang presentasi silakan. Ini loh. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan nih, maaf ya. Banyak ada iklan. Silakan kelompok B2 boleh menjawab, bisa menjawab. Mohon maaf Dewi, apa bisa diulang pertanyaannya? Baik. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa sebentar. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa hasil yang baik dalam pembuatan ekstrak dan sokletasi itu adalah saat kloroform dan etanol ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi. Nah, itu sebenarnya maksud yang ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi itu gimana ya? Kasih.